Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa berhadir di acara kajian wali santri ini. Yang saya hormati Mudir Mahat Pondok Tahfiz Riayah Diaksa Ustadz Muhammad Ma'mun, dan saya hormati Ustadz Rifki Abu Hanin, dan saya hormati Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya membawakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat materi, yang kelima penutup. Yang acara pertama ini pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya meningkat acara yang kedua adalah qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Andri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tasba'uhar radifah qulubun yauma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk Anda Andri. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan dibawakan Ustadz Ma'mun. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz kita, sahabat kita, Ustadz Rifki Abu Hanin. Terima kasih Ustadz, jazakallah sudah hadir. Yang kami hormati para ustadz, para alim ulama, ustazah, dan yang kami hormati, kami muliakan para wali santri yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, ini kajian yang keempat. Kajian pertama saya yang mengisi, kajian yang kedua Ustadz Zulfikar ya. Ustadz ketiga, kajian ketiga saya yang ngisi, kajian yang keempat alhamdulillah hari ini Ustadz Rifki Abu Hanin. Dan alhamdulillah hari ini kayaknya paling banyak paling banyak alhamdulillah hari ini pesertanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama kami atas nama keluarga besar Pondok Tahfidz Riayah Hadiaksa mengucapkan ribuan terima kasih sudah hadir, sudah bekerja sama untuk bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mensupport acara kita, dan terima kasih sudah mempercayakan kita, menitipkan anak-anaknya untuk belajar di Pondok Tahfidz Riayah Hadiaksa. Kemudian kami juga atas nama Pondok Tahfidz Riayah Hadiaksa mohon maaf jika kemudian sambutan kurang memuaskan, mohon dimaklumi. Dan tentu kami selaku manusia biasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilaf dan salah. Ada beberapa yang akan kami laporkan. Yang pertama, alhamdulillah untuk santri full day dan santri asrama itu totalnya kita ada 8. Itu kelas pagi sampai habis asar ya. Setelah habis asar selesai. Kemudian kelas sore, kelas TPA, alhamdulillah santri kita sudah ada berapa? 28 apa 3 Pak? 29. Sudah ada 29. Kemudian santri paginya ada 8 orang. Artinya totalnya kita sudah ada 37 santri. Kalau 37 santri itu orang tuanya lengkap di kajian, maka tinggal dikali aja 37 dikali 2. Maka berapa? Berapa? 74. Kita ada berapa orang ini? Nggak ada separuh ya. Imanannya masih banyak kesibukan ya. Masih banyak kesibukan sehingga wali santri belum bisa hadir. Ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Kalau Mei bulan kemarin yang hadir bapak-bapaknya cuma 1 orang, ibu-ibunya cuma berapa? 5 orang apa ya? Dari 74. Maknanya harus kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki, harus terus berbenah supaya kita ini benar-benar saling mensupport. Kalau kita rajin, orang tua itu rajin hadir di majelis ilmu, maka insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi ahli ilmu. Anak-anak kita cinta ilmu. Kalau orang tua itu mendukung, hadir di majelis ilmunya mudah, maka insya Allah nanti anak-anak kita juga mudah untuk hadir di majelis ilmu untuk belajar. Siap ya Bapak Ibu ya? Sebulan sekali kita bersilaturahim, kemudian kita mendengarkan ilmu, dan insya Allah nanti habis kajian disediakan santap siang ala kadarnya. Masakan pondok tidak seperti masakan di rumah ibu-ibu.
Karena yang masak Ustadz Zikri, Syekh Eko, laki-laki yang masak. Jadi mohon maaf kalau nanti keasinan. Kemudian Senin depan, ini hari Ahad, besok berarti ya. Besok kita sudah ada mid semester, khususnya untuk santri full day dan santri asrama. Jadi santri full day dan santri asrama besok sudah mid selama 1 minggu. Dan insya Allah setelah itu ada libur. Berapa hari liburnya? 2 hari ya, Ter? Apa 1 hari liburnya? 1 bulan. Ya nanti kita umumkan. Setelah mid libur beberapa hari. Kemudian insya Allah kita tanggal 22 Oktober itu hari santri. Kita sudah woro-woro di grup ya. Tanggal 22 Oktober hari santri dan itu tanggal merah. Insya Allah nanti kita mau mengadakan rihlah ataupun jalan-jalan ke laut. Sudah kita kabarkan di grup ya Bu. Saya mohon yang punya kendaraan mobil untuk untuk bisa membantu kita mengangkut anak-anak beserta wali santrinya. Kayaknya kalau ada 5 mobil sudah cukup kayaknya. Ustadz ada 1. Nanti ada tetangga itu 1 juga atau 2 ya. 1 ya. Mas Wahyu berapa? 2 mobilnya. Udah ada 3 tuh. Mamanya Rama di showroom banyak mobil kayaknya. Bilang ke Pak Haji David, minjem Pajero sama Fortunernya gitu. Insya Allah Bu ya. Nanti kita kondisikan tanggal 22 Oktober kita insya Allah rihlah bersama ke Pesawaran rencananya di mana Bensam ya, Laut Bensam dekat Marinir di Pesawaran. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan, tidak panjang lebar. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak. Mudah-mudahan kehadiran kita, mudah-mudahan kita kumpul di rumah Allah ini, semoga kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Ma'mun yang sudah memberikan sambutannya. Lanjut meningkat acara yang keempat, yaitu materi tanya jawab dan doa yang akan dibawakan Ustadz Rifki Abu Hanin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak, ibu-ibu serta para santri yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya semakin bertambahnya nikmat, semakin bertambah pula rasa tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mencintai sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak, ibu, dan santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin menyampaikan mungkin beberapa nasihat yang ini juga berlaku kepada diri saya pribadi. Berapa menit waktunya, Ustaz? 120 menit. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya coba sedikit merangkum materi hari ini dari Al-Quran dan juga hadis yang dibawakan di dalam buku ini. Nanti ibu-ibu bisa dibaca di rumah, bisa dibeli. Karena kalau kajian pada pagi hari ini saya rangkum. Ini bagus sekali, judulnya Ibunda Para Ulama. Ibunda Para Ulama. Ditulis oleh Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan. Jadi ini bisa dibaca, ibu, ringan sekali. Ya, 1 hari 2 halaman atau 1 hari 1 kisah. Ya. Ini lengkap mulai dari ibunda ataupun orang tuanya para sahabat Nabi SAW sampai generasi terbaik tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mukadimah kita adalah bahwa di dalam agama kita Islam itu Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan yang namanya keluarga. Ya, sangat memperhatikan yang namanya keluarga. Bahkan kita bisa tarik sejarah bahwa potret peradaban Islam ini dibangun, berawal dan bermula dari keluarga-keluarga Islam. Dan doanya sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari doa ini saja kita bisa lihat bahwa permintaan seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan minta dikaruniai pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan. Nanti makna qurrata a'yun bisa dilihat ya, bahwa maknanya adalah pasangan dan anak-anak yang senantiasa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qurrata a'yun itu bukan hanya sekedar cantik, putih, ganteng, enggak. Tapi makna qurrata a'yun adalah ketika orang tua memandang si anak ataupun memandang si pasangan ini, Bapak dan Ibu, itu timbul ketenangan dan kesejukan. Dan ketenangan kesejukan itu akan hadir apabila masing-masing dari kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak doa ini apa Bapak dan Ibu? Waja'alna lil muttaqina imama. Kita meminta kepada Allah agar anak keturunan kita ini, yang sekarang ada yang ibu pangku, ada yang sedang bermain, apa harapan kita? Mereka kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Bapak dan Ibu kita rasakan sekarang kegelisahan dan keresahan kita perkara pemimpin? Ini bukan karena mau
pemilu ya, bukan. Apa keresahan kita saat ini Bapak dan Ibu? Kalau kita boleh jujur Pak, keresahan kita saat ini yang kita tinggal di negara saat ini, apa keresahan kita yang paling utama? Kesenjangan hidup. Berawal dari apa? Keresahan para pemimpin. Sampai sekarang kita dibikin bingung mau milih pemimpin yang mana. Sampai konsepnya dibalikan, cari yang mudorotnya paling sedikit, bukan cari yang kebaikannya paling banyak. Berarti apa? Kita korelasikan dengan doa waja'alna lil muttaqina imama. Berarti apa? Memang kaum muslimin itu harus dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa lahir dari rumah-rumah orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, kita masih mukadimah ya. Gak apa-apa Bu, biar aja anaknya biar. Yang penting ibunya fokus, nyatet, ngerekam, ngisi absen, ngomongin jalan-jalannya nanti. Jika kita buka Quran Pak, ataupun Ibu, itu hanya satu Allah selipkan nama surat dalam Al-Quran yang pakai judulnya keluarga. Cuma satu surat. Cuma satu surat. Surat apa itu? Surat apa? Yang ada nama keluarganya. Surat apa Bu, Pak? Santri, surat apa? Yang ada nama keluarganya. Surat? Iya, surat. Setelah surah Al-Baqarah, surat apa Bu? Ali Imran. Kita sering baca Ali Imran gitu. Ali Imran. Padahal itu Ali Imran. Keluarganya Imran. Dan lihat hikmahnya adalah apa Bapak dan Ibu nanti di ayat ke-33 sebagai mukadimah juga. Berarti Allah ingin memberikan sosok keteladanan keluarga yang Allah ambil lewat satu surat. Suratnya dikhususkan dengan nama keluarga Imran. Tapi Imran bukan nabi. Imran itu bukan nabi dan rasul. Jadi dan Ibu, grafiknya Imran, keluarganya Imran itu seperti ini. Ini Imran dan istrinya. Ini lahir Maryam, lahir lagi Nabi Isa. Jadi grafiknya seperti ini. Itu keluarga teladan yang Allah sisipkan di dalam Al-Quran. Itu gini Pak. Jadi dalam artian apa? Untuk sekarang kita Bapak dan Ibu jangan pesimis. Saya dulu kecil agama ala kadarnya. Quran juga hafal paling berapa juz. Baca Quran juga masih terbata-bata. Optimis Pak Bu, bikin grafik seperti ini. Saya berada di sini sekarang. Anak saya nanti berada di atas saya. Cucu saya berada di atasnya lagi. Sebagaimana grafiknya keluarga Imran. Kenapa sih Bu, Pak? Allah kasih Imran. Kenapa nggak Nabi Muhammad aja? Nabi Muhammad kan udah mutlak ya, keluarganya luar biasa. Tahu Pak kenapa? Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa coba kira-kira? Nah, kata beliau adalah hikmahnya salah satunya adalah kita saat ini kalau dikasih contoh Nabi dan Rasul perkara kebaikan mentah Pak. Dengan kalimat apa? Wah, itu kan Nabi dan Rasul. Ya Pak ya. Misalkan kita kasih potretnya, Allah berikan potret contoh keluarga Ibrahim. Ya, istri beliau, kegigihan istri beliau, misalkan ibundanya Nabi Ismail. Gitu ya, bolak-balik melakukan sa'i Safa Marwah. Pasti kita katakan ya itu kan istrinya Nabi gitu. Maka Allah kasih sentuhan apa? Imran. Imran. Tetapi lucunya lagi kata beliau adalah apa? Kita ketika anak kita menjadi buruk Pak, kita bantalinnya Nabi dan Rasul. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Gitu ya. Kapan kita sodorkan ketaatan potret para nabi dan rasul, itu kita sering mengatakan ya itu kan nabi dan rasul Ustadz ya wajar lah gitu ya, bisa. Tapi ketika ada seorang orang tua yang alim,
ataupun baik, tiba-tiba anaknya tidak mengikuti jejak kebaikannya, lalu dia mengatakan apa? Nabi Nuh juga sama seperti itu. Padahal Bapak dan Ibu tahu, kalau kita buka surat Hud, misalkan kita buat surat Hud, itu keluarganya Nuh, Bapak dan Ibu, itu ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berikan azab bagi penduduknya ataupun kaumnya Nabi Nuh, di situ ada anak beliau, di mana ketika sudah besar banjir tersebut dan anak Nabi Nuh itu terbawa arus bahkan tidak mau ikut. Ketika hafal ya kita suratnya ya irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, kata Nabi Nuh alaihissalam. Lalu tidak mau anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh alaihissalam di dalam surah Hud ayat ke-34, 35, 36 puncaknya, nanti Ibu dan Bapak bisa lihat. Itu Allah katakan apa? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Jadi ketika Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini anak saya ya Allah, selamatkan dia. Sedurhaka apapun dia, selamatkan. Namanya seorang orang tua dan bapak, itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Lalu ditegur Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Ia bukan bagian dari keluargamu. Dalam artian apa? Allah memutus nasab anak Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Allah mencintai Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang udah berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya, meletakkan, menyekolahkan anaknya di pendidikan, di tempat belajar agama sesuai dengan harapan kita bersama, tiba-tiba Allah uji dengan ketidaksolehan anak tersebut, ya sudah, itu sudah adalah titik terakhir kita ikhtiar. Yang penting apa? Jangan pesimis. Jangan pesimis. Sampai-sampai Allah katakan apa? Innahu amalun ghairu sholih. Anakmu ini bukan bagian dari amal sholihmu, wahai Nuh. Itu teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika Imran, kita kembali ke Imran Bapak dan Ibu, ayat ke-33. Ayat ke-33 Allah katakan apa? Innallahas tofa. Sesungguhnya Allah telah istofa. Kalau Nabi SAW juga julukannya apa? Mustafa. Ini Allah katakan innallah istofa, innallah istofa. Allah telah memilih. Jadi di dalam ayat ini Bu, Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah telah memilih. Yang pertama siapa? Adam wa Nuh. Yang disebutkan Adam dan Nuh yang pertama kali. Ketika Allah menyebutkan Adam dan Nuh, Allah tidak membawa keluarga mereka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ayatan lanjutannya wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Jadi ada 4 nama yang disebut Pak. 1 Nabi Adam alaihissalam, 2 Nabi Nuh. Ketika menyebut Nabi Ibrahim, Allah menggunakan kata keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Berarti apa? Di sini Allah pilih Adam dan Nuh tetapi tidak dengan keluarganya. Karena keluarga Adam kita ketahui ya, anak-anak Nabi Adam itu jika Allah abadikan di dalam Al-Quran itu saling membunuh. Anaknya Nuh tadi sudah dikisahkan. Tetapi ketika Ibrahim dan Imran, Allah berikan sandaran keluarga mereka diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang Allah pilih untuk bisa kita jadikan contoh teladan. Sekarang pertanyaan saya, istrinya Imran siapa namanya? Siapa Pak? Istri Imran. Siapa nama istri Imran?
Hana. Para ulama Nabi istri Imran itu Hana. Nama istrinya Nabi Ibrahim ada 2 ya. Siapa nama istri Nabi Ibrahim? Ada 2 ya Bu ya. Kalau saya 1, Ustaz Mamun 1, Nabi Ibrahim 2. Siapa Bu? Siti Sarah dan Siti Hajar. Alhamdulillah masih ingat ya, Insya Allah. Di zaman seperti ini Bu, banyak ibu-ibu ataupun bapak-bapak ketika ditanya sosok gitu ya, sosok teladan itu kebingungan. Siapa namanya ya? Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sepanjang perjalanan yang kita lihat selalu gambar caleg. Iya. Tapi juga kalau saya tanya misalnya, siapa 2 kandidat calon bupati Lampung Selatan? Apa Bapak dan Ibu? Kenapa? Di sepanjang jalan Pak. Tapi kalau kita nanti masuk misalkan kepada ibundanya, kisah yang pertama tadi bukan ibundanya Anas bin Malik. Pasti bingung, kok nggak Google dulu. Siapa ibundanya Anas bin Malik? Oke, itu mukadimah Pak ya. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkenalan. Gitu ya. Oke, tadi nggak elok kalau langsung masuk kepada para ulama. Kita masuk dulu kepada keluarga Imran, Nabi Ibrahim sepintas, nggak bisa panjang-panjang ya Bapak dan Ibu. Lalu kita nanti masuk kepada generasi sahabat deh. Nanti tetap masuk kepada para ulama. Generasi sahabat yang paling berkesan ya, setidaknya adalah di antara sahabat-sahabat yang lain itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang cukup berkesan di dalam perjuangan Islam. Atau panggilannya siapa? Panggilan Anas bin Malik siapa? Unais. Panggilan Anas bin Malik itu adalah Unais. Dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tuh? Enggak Bu, enggak berisik, lagi nangis. Anas bin Malik. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar nama-nama yang mengagumkan di dalam sejarah Islam. Tapi kita harus catat bahwa orang-orang tersebut lahir ataupun tumbuh itu enggak ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk ya? Enggak tiba-tiba jadi soleh itu enggak. Tiba-tiba jadi sosok yang luar biasa itu Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ketahui bahwa salah satu faktor utama penunjang kesolehan anak itu ada pada kedua orang tuanya. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Dan kita semua yang ada di ruangan ini, mau tidak mau, suka tidak suka, bakalan menjadi orang tua ke depannya. Baik yang sekarang jadi santri ataupun yang sekarang jadi wali santri. Yang jadi wali santri sekarang sudah punya anak, yang jadi santri nanti bakalan juga punya anak. Maka di dalam Islam, memilih pasangan, baik itu seorang laki-laki memilih untuk calon istrinya atau sebaliknya, itu diatur oleh agama kita. Tujuan dan visi dan misinya adalah apa? Untuk menciptakan generasi yang solih dan solihah. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kata Nabi SAW ketika menyebutkan karakter beberapa poin cara memilih pasangan, jika ada seseorang yang menolak seseorang pasangan sedangkan agamanya baik tapi nggak punya harta, tidak tampan, itu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada rumah tangganya. Jadi ibu-ibu nanti jika anaknya perempuan itu datang seorang laki-laki, agamanya baik, itu dulu poinnya. Kenapa? Jika ada yang agamanya baik lalu kita tolak, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah apa? Akan terjadi kerusakan di dalam rumah tangganya. Berarti berawal dari apa? Memilih pasangan. Bahkan ada sebuah kisah
Beberapa ulama mengatakan ini adalah percakapan antara Umar bin Khattab yang didatangi oleh salah seorang orang tua ataupun seorang bapak yang mengadukan kenakalan ataupun keunikan anaknya. Jadi datang orang tua ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lalu dia berkata bahwa saya ini punya anak, ya Amirul Mukminin. Anak saya ini kalau dipanggil nggak mau nurut, diajak ngomong selalu membantah, bahkan berani berkata kasar terhadap orang tuanya. Jadi kalau dulu Bu, Amirul Mukminin itu yang namanya Amirul Mukminin itu bukan cuma sekedar ngurusin jalan bolong ataupun kampanye, enggak, sampai ngurusin keluhan masyarakat masalah keluarganya. Bayangkan, sampai sedetail itu. Lalu dipanggil anak tersebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diklarifikasi, apa benar gitu ya, kamu berlaku seperti ini dan seperti itu sebagaimana yang diceritakan oleh ayahmu. Anak ini jawab, Pak, benar. Anaknya jawab, benar gitu ya. Anak ini menjawab pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka anak ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa hak anak terhadap ayahnya tadi? Ini pintar Bu, ini anaknya cerdas Bu, ya. Ingin membuka mata hati orang tuanya. Lalu dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi anak ini nanya, tadinya mau dimarahin Bu sama Umar ya. Ditanya, apa sih hak anak dari bapaknya terhadap ayahnya? Lalu dijawab oleh Umar bin Khattab, yang pertama, hendaklah seorang laki-laki atau calon ayah ini memilih calon ibu untuk anak-anaknya adalah wanita-wanita yang baik. Yang pertama. Lalu yang kedua, kata Umar bin Khattab, hendaklah orang tua ataupun ayahnya ini memberikan nama yang baik untuk anaknya. Oke, kita suka nanya ke Ustadz, ya Ustadz, saya mau ngasih nama anak saya ini gitu ya. Gimana nih kira-kira gitu ya? Bagus nggak maknanya dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah apa? Hendaknya seorang ayah mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anaknya. Nih Bapak dan Ibu. Jadi anak itu nanya ke Umar bin Khattab bukan berarti nggak tahu. Cuma agar ayahnya ini mendengar jawaban dari sang khalifah tadi ataupun Amirul Mukminin. Jadi anak juga gitu kadang ya. Saya suka nemukan beberapa ikhwan ada bapaknya nanya padahal udah tahu gitu ya. Cuma untuk membukakan mata hati ataupun perasaan orang tuanya. Maka sang anak berkata ketika Umar bin Khattab sudah menjelaskan hal tersebut. Ketahuilah Amirul Mukminin, aku tidak mendapatkan ketiga-tiganya dari ayahku. Oke ya, jadi maksudnya apa? Saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi. Kenapa anak saya nakal? Kenapa anak saya kalau diajak ngomong kasar? Kenapa anak saya kalau diajak ngomong bantah? Kenapa anak saya kalau diajak ngomong nggak mau nurut? Jadi si sang anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya tidak mendapatkan ketiga hak ini ada pada diri saya. Jadi apa anaknya bilang? Saya nggak dapat tiga-tiga ini dari ayah saya. Lalu ternyata anak ini bercerita, wahai Amirul Mukminin, ayah saya mendapatkan seorang istri, istrinya adalah seorang budak hamba sahaya berkulit hitam, di mana budak ini hanya dibelinya di pasar, lalu digauli, setelah itu ditinggalkan. Jadi dia broken, anak yang broken. Jadi si ayahnya, nah ini untuk ayahnya, memilihkan pasangan, nanti kita memilih pasangan itu harus yang baik bibitnya. Lalu yang kedua katanya, aku tidak diberikan nama yang baik. Ternyata nama anak ini adalah siapa? Ju'al. Ju'al itu maknanya adalah
kumbang ya, ataupun binatang yang suka hinggap di kotoran. Pokoknya namanya negatif ya. Namanya adalah negatif. Jadi ataupun jual itu sebutan untuk orang-orang yang berkulit hitam. Apa kalau bahasa kita lakop biasanya. Ngatain orang jual itu udah perkataan buruk. Misalkan kesel sama orang gitu ya, terus ngatain dasar jual gitu. Itu lakop ataupun ucapan yang ngejek ya, ngatain kita. Kalau kita besar hitam gitu ya, atau mohon maaf boncel dan seterusnya. Cuma ini bedanya pakai bahasa Arab aja. Nah ini makanya jangan saling bully-bulian ya, karena nama itu adalah doa. Jadi dua, Bapak dan Ibu, hati-hati perkara nama. Hati-hati perkara nama. Jangan takut nama anaknya pasaran. Ya, Pak. Kadang ada orang datang ke kita minta nama. Ustaz, apa sih nama ini ya? Kita kasih misalkan nama Muhammad Al-Fatih misalnya. Udah banyak bener nama itu ya. Kan semakin banyak ya semakin bagus, berarti bagus maknanya. Ini enggak pengen beda sendiri gitu ya. Kayak nama anak saya misalnya, saya namanya Hamzah ya, laki-laki. Hamzah kan udah banyak ya, nggak apa-apa. Yang penting sosok Hamzah itu adalah sosok keteladanan. Jadi jangan malu orang Islam, Bapak. Kasih nama orang Islam terus merasa udah pasaran, nggak apa-apa. Alangkah banyaknya di zaman Nabi SAW yang namanya sama. Nanti yang membedakan apa? Bin dan bintinya. Maksud yang ketiga adalah seorang ayah tidak pernah mengajarkan nilai-nilai agama kepada anaknya. Jadi pokoknya yang tahu itu kerja pagi, pulang sore, kasih uang, kasih makan, kasih handphone, kasih motor, tidak pernah diberikan nasihat-nasihat agama. Nasihat agamanya apa? Masukin aja lah ke pondok lah, udah selesai beres. Bapak dan Ibu mohon maaf ya, berapa banyak potret anak-anak yang dipondokkan oleh orang tuanya lalu pulang ke rumah. Saya ada tetangga Bapak dan Ibu, anaknya 2 itu di pondok pesantren Al-Irsyad daerah Jawa ya, daerah apa lupa namanya. Itu pondok pesantren Al-Irsyad namanya. Itu 2 orang laki-laki. Ketika pulang ke rumahnya libur sekolah gitu ya, ngeluh Pak Bu, ngeluh. Futur anak saat malah pulang ke rumah. Kenapa? Subuh kesiangan. Karena ternyata orang tuanya pun nggak sholat subuh. Kenapa mondokin anak? Ikutan aja Pak. Sekarang mondokin itu ngikut-ngikut tahu Pak. Tidak ada visi misi yang besar itu enggak. Kalau survei tengah masyarakat, karena saya atau Ustaz Ma'mun sering ketemu beberapa orang tua di masyarakat kita, itu mondok di mana? Mondok di sini. Kenapa mondok? Gak apa-apa, dengar dari teman saya, dengar gitu. Sehingga apa? Tidak ada tekad untuk berubah bersama-sama sama anak. Jadi si anak ini akhirnya apa? Subuhnya kesiangan, murojaahnya kesulitan, sholatnya di rumah. Qadarullah ayahnya bekerja, terus subuh tidak mendapatkan nasihat, ayahnya bangun langsung kerja, subuhnya kesiangan. Akhirnya dia mengatakan, mendingan anak gak pulang kayak gini saatnya. Berarti pendidikan yang utama itu di mana Bapak Ibu? Di rumah atau di pondok? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Dan akhirnya apa? Setelah selesai kelas 3 aliyah, itu bingung. Orang tuanya bingung, anaknya mau ngapain, anaknya juga bingung mau ngapain. Akhirnya Pak futur. Akhirnya muncul fenomena apa? Mantan santri. Akhirnya muncul fenomena apa? Penghafal Quran ke diskotik. Akhirnya muncul fenomena apa? Dulunya ngafal Quran, sekarang lepas hijab. Akhirnya muncul fenomena apa? Mantan pondok ini sekarang suka minum khamr. Apa yang menyebabkan itu? Ketika dia kembali ke rumah, salah satunya adalah bapak dan ibunya atau orang tuanya
tidak menjadi sosok utama yang bisa ia teladani. Oke, saya juga deg-degan anak makin gede ya. Ngomong udah harus mulai dijaga Bapak dan Ibu. Gitu ya. Anak semakin besar, itu orang tua juga harus semakin dewasa. Kenapa? Karena teladan yang ada di rumah itu adalah orang tua mereka. Oke, itu. Maka sosok teladan siapa yang mau kita ambil pelajarannya pada kesempatan siang hari ini? Yang pertama tadi adalah Anas bin Malik, Bapak dan Ibu. Anas bin Malik ini lahir dari seorang perempuan yang giroh perjuangan terhadap Islamnya itu sangat luar biasa dan bisa kita teladani. Siapa namanya? Siapa nama ibundanya Anas bin Malik? Kalau bapaknya jelas Malik, Anas bin Malik ya. Meskipun ayahnya Anas bin Malik ini nanti meninggal dunia ataupun wafat. Siapa nama ibunya? Makanya ibunya yang disorot. Rata-rata sahabat, ulama itu nama ibu nempel ya, sama ibu. Siapa nama ibunya Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Siapa sih yang jawab terus itu? Mana yang jawab tadi Ummu Sulaim? Ya wajar ya, ibu-ibu yang lain. Mau saya kasih hadiah tadinya, cuma karena istri Ustaz gak jadi. Gak jadi. Aduh, Ummu Sulaim. Jadi Bu, Ummu Sulaim ini Bu adalah seorang sosok perempuan yang solihah. Ya, solihah. Jadi kalau bahasa sederhana kita itu gini Bu, untuk ibu-ibu ya ataupun bapak-bapak yang sekarang udah menjadi orang tua itu. Harga mati kita nih Bu, istiqomah harga matinya taruhannya anak. Harga mati taruhan kita harus istiqomah sekarang ini adalah anak. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain Pak. Kenapa memberikan contoh teladan, kenapa memberikan nasihat agama, kenapa hadir di taklim, itu bukan lain dan tidak bukan anak sudah. Jadi saya ada sebuah kelompok belajar ya, itu judulnya Ayah Bisa Ngaji. Ayah Bisa Ngaji. Itu saya tanya Pak, ada seorang ini jualan pecel lele Pak. Jadi hijrahan lah ya, maksudnya dulu ya nggak suka banget, nggak rajin banget sama agama. Pas saya tanya awal mula kenapa ngafal Quran, awalnya tahsin dulu ya, tahsin terus ngafal Quran, istiqomah sampai sekarang. Jawaban dia cuma satu, anak saya sekarang sekolah di Al-Hikmah Ustaz, udah ngafal Quran. Kalau dianterin ke sekolah, itu murojaah nanya sama bapaknya. Kalau saya nggak belajar, saya mau jawab apa? Dia bilang. Jadi udah harga mati nih. Jadi subuh-subuh ngaji itu capek karena malam itu tutup warung jam 11, kadang setengah 12. Jadi kalau saya tanya, wih rajin juga ini. Wah kalau nggak karena anak Ustaz udah nggak badan ini udah nggak dirasa. Ternyata anak itu udah harga mati Pak bagi orang tua. Untuk berjuang agar apa? Anak mempunyai partner berjuang dalam menghafal Quran misalnya. Anak punya partner untuk berjuang sholat malam. Anak punya partner untuk datang ke masjid subuhan. Subuhan lah yang paling susah. Kalau ibu-ibunya yang perempuan, kisahnya unik lagi. Unik lagi. Ada yang dulunya sebelum punya anak itu Bu, gak pakai hijab, ya, tomboy motoran kemana. Anaknya semakin besar. Dan alhamdulillahnya Bapak dan Ibu, sekarang ini tren sekolah di sekolah Quran, ada sekolah IT. Itu positifnya adalah apa? Memaksa orang tua push untuk mau gak mau berubah. Jadi uniknya adalah ini sekolah lagi ya, di Al-Hikmah ya. Pas dijemput naik mobil, itu kan buka pintu ya, itu si anak perempuannya bilang ke ibunya, Bunda, aku malu kalau dijemput sama Bunda, katanya. Kenapa? Kata ustazah aku, pas buka pintu mobil, suara musiknya kedengeran sampai ke parkiran itu. Itu anaknya bisa menasihati itu. Lalu kata ustazah aku,
kok bundanya nggak pakai hijab, mentang-mentang di mobil, karena kan pintunya kebuka. Allah, ibu itu langsung berubah, Bu, dinasihatin sama anaknya. Karena apa? Sudah harga mati. Kalau sudah anak itu tolak ukurnya sudah harga mati. Maka sosok Ummu Sulaim yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa? Ketika Anas bin Malik berusia 8 tahun dan ibu usia 8 tahun, itu Ummu Sulaim mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti bisa menjadi tolak ukur dibahas oleh para ulama bahwa Ummu Sulaim ini di usia anaknya 8 tahun itu sudah dititipkan kepada seorang guru. Nanti teladannya adalah itu. Berarti kalau kita 8 tahun sekarang kelas 3 ya, atau kelas 2 ya, sekitar itu ya. Kelas 2 atau kelas 3 SD. Tapi kalau di zaman dahulu atau kita ambil sekarang proses pembelajaran kutab, mungkin bapak-bapak ada yang pernah kenal bahasa kutab. Di sini ada kutab Al-Fatih, ada kutab pemilih. Itu mereka mengadopsi sistem pendidikan tidak pakai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tidak mengadopsi pendidikan seperti di negara kita kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya ketika mau mendaftarkan anak saya di situ, itu anak usia 6 tahun itu bisa sekelas sama anak usia 8, 9 tahun, Pak. Sesuai kemampuan anaknya. Gitu. Sebagaimana dahulu. Jadi dahulu konsep pembelajaran Nabi pun seperti itu, Pak. Ketika Ibunda Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik, itu si Anas bin Malik 8 tahun. Atau kita ambil contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas itu, Pak, ketika usia beliau 11 atau 12 tahun, itu Ibnu Abbas sudah dipanggil oleh Umar bin Khattab duduk bersama para sahabat senior lainnya. Mengapa? Karena kecerdasan Abdullah bin Abbas yang usia 11-12 tahun itu bisa sama dengan para sahabat yang senior. Jadi proses pendidikan di kutab pun seperti itu namanya kutab. Jadi tidak berproses seperti kelas 1, kamu usianya berapa? 7 tahun. Oh, berarti kelas 1 SD gitu. Enggak. Kalau dites ternyata kemampuannya lebih dari anak usia 7 tahun, maka dia diletakkan di kelas ini. Begitupun sebaliknya, Pak. Ada anak jemaah saya yang usianya 10 tahun ketika itu. Sekolah di salah satu SD swasta di Bandar Lampung. Itu dipindahkan oleh orang tuanya ke kutab Gunung Terang ya. Di Gunung Terang dipindahkan. Itu turun, Pak. Turun jadi satu kelas sama anak-anak yang usianya 6-7 tahun. Terus orang tuanya ngambek. Pak Ustadz, anak saya udah 10 tahun. Iya Bu, tapi anak ibu 10 tahun kualitasnya sama seperti yang di sini anaknya usia 7-8 tahun. Itu proses pendidikan ala minhajil nubuwah. Nah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik itu ulama-ulama sahabat yang usianya muda. Gitu ya. Bahkan ketika tadi Ibnu Abbas usia 11 sampai 12 tahun didudukkan oleh para sahabat yang senior ditanya perkara surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jawaban Abdullah bin Abbas beda sendiri. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Surat ini turun menandakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya sudah selesai dan akan meninggalkan kita semua. Nah, Anas bin Malik 8 tahun, jangan dikira 8 tahun kayak sekarang Bapak dan Ibu ya. Itu beda. 8 tahun dibawa oleh Ummu Sulaim menghadap Nabi SAW, lalu berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, saya punya hadiah, ini spesial. Nabi kaget, hadiah apa? Ternyata apa? Ini anak saya bawakan khusus untuk khidmat. Lihat bahasa Ibu, untuk jadi khodim. Ya, makanya Anas bin Malik Unais nanti sebutannya apa? Khodimnya Rasulullah. Tukang khidmat, Bu. Jadi ketawaduan Ummu Sulaim kepada guru, kan Nabi SAW calon gurunya Anas bin Malik ya. Ini pelajaran kita nih, orang tua itu harus tawadu terhadap
terhadap guru anaknya. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Ini saya serahkan Anas bin Malik, mau diapain aja terserah. Bayangin Bu, Pak, mau diapain terserah. Ibu tahu salah satu tugas Anas bin Malik ngapain waktu itu? Ketika ikut Nabi SAW, nyiapin air wudhu dan ngucurin air wudhu untuk Nabi SAW. Itu namanya khidmat. Khidmat kepada gurunya. Air. Khidmat sama gurunya. Sekarang ada nggak potret orang tua yang nitipin anaknya ke pondok kayak gitu? Ustaz, ini anak saya, Ustaz. Kalau bandel-bandel tegur lah, nggak apa-apa. Anggap anak sendiri. Khidmat lah.